Kita negara tropis itu luar biasa ya, tanpa mengenal musim sebenarnya kita bisa beraktivitas sepanjang tahun di lahan. Beda dengan negara yang subtropis, mereka nggak bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Ini sebenarnya modal terbesar ya. Apa visi mereka yang mau nyapres ini nanti ke depan setelah terpilih? Kalau hanya pertanian dijadikan komoditas politik ya, nggak akan merubah. Oke, selamat jumpa lagi dengan saya. Biasa apa ya? Ini monolog ya, mencurhatkan apa yang ada di hati dan pikiran saya. Ya tentunya untuk kemajuan pertanian di Indonesia ya. Ya boleh dibilang kritikan, boleh dibilang saran atau masukan juga boleh. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua, khususnya para penggiat pertanian. Masuki pemilihan presiden ya, dan ya, pemilihan dewan. Ya saya sempat nengok sedikit kemarin tentang debat presiden ya. Ya isinya masih sekitar politik. Apa maksudnya ya, belum menyentuh bidang pertanian, apa yang mau dilakukan oleh masing-masing pasangan ya. Pasangan presiden ada 3 pasangan. Ini untuk debat berikutnya mungkin akan muncul bagaimana visi mereka untuk pertanian di Indonesia. Karena kalau dilihat ini ya, pertanian di Indonesia ya gini-gini aja ya, dan malah menurut saya pribadi itu menjadi komoditas politik ya, bukan memajukan politik, memajukan pertanian, tapi pertanian menjadi ajang komoditas politik ya. Ini kurang enak kalau menurut saya, karena ya harusnya orang-orang yang punya kuasa, orang yang punya kebijakan itu memajukan pertanian di Indonesia. Banyak yang bisa dilakukan sebenarnya ya. Jangan mimpi yang terlalu jauh dulu lah. Misalnya kita negara tropis itu luar biasa ya, tanpa mengenal musim sebenarnya kita bisa beraktivitas sepanjang tahun di lahan. Beda dengan negara yang subtropis, mereka nggak bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Ini sebenarnya modal terbesar ya. Ini sering kami bahas ini. Ini iklim ini modal terbesar bagi negara kita yang di daerah Khatulistiwa tropis. Karena apa? Kita bisa bercocok tanam, bisa beraktivitas di ladang itu sepanjang tahun. Ada sinar matahari sepanjang hari itu ya. Nggak ada seperti daerah kita di negara-negara subtropis yang punya 4 musim. Mereka tidak bisa beraktivitas sepanjang tahun di ladang. Pasti ada musim yang nggak enak, misalnya musim salju. Mau beraktivitas gimana? Tanaman
semua dorman, tertekan karena suhu yang sangat ekstrim, ya, bisa min derajat Celcius itu, ya. Ya, hampir semua mungkin makhluk hidup itu bisa dorman, bisa tidur, ya, karena semua jadi es, membeku. Nah, di Indonesia ini untuk iklim ini modal terbesar. Nah, ini untuk pemangku kebijakan ini ya ini mudah-mudahan dibahas tentang visi dan misi paslon ini, apa yang mau dilakukan untuk pertanian di Indonesia. Ini momen, ya. Makanya ya para penggiat pertanian ini harus jadi tolak ukur juga untuk menentukan pilihan mana calon yang memang ya punya visi besar untuk pertanian di Indonesia. Misalnya gini, sekarang yang sedang digandrungi oleh masyarakat kita adalah buah-buahan. Saya pernah bahas ini di curhatan ini juga, ada 5 buah yang sangat digandrungi oleh masyarakat kita, yaitu durian, mangga, alpukat, manggis, dan anggur. Ini lagi tren-trennya untuk akhir-akhir ini, ya. Nah, makanya tolong yang mau nyapres, ya, mau jadi presiden ini paling enggak 5 tanaman inilah yang menjadi visi besar mereka, di samping tanaman pangan, ya. Itu kalau tanaman pangan ya mutlak lah. Ini tanaman pangan ya padi, jagung, delay, ini sekarang ada sorghum, ya. Ini dan sagu untuk daerah-daerah tertentu, misalnya di Sulawesi atau di Papua sana, orang ya bahan makanan pokoknya sagu. Nah, ini apa visi mereka yang mau nyapres ini nanti ke depan setelah terpilih. Kalau hanya pertanian dijadikan komoditas politik, ya, nggak akan merubah apa-apa tentang pertanian kita, tentang petani kita. Ya, kami tunggu agenda besar dari masing-masing calon ini untuk visi mereka ke depan untuk pertanian kita. Karena sudah jelas lah, pasar sudah jelas, buah-buahan apa aja yang digandrungi, apalagi tanaman pangan, ya. Ya, akhir-akhir ini krisis pangan di mana-mana, makanya ya bagaimana untuk mengatasi, ya bukan hanya menggenjot produksi misalnya padi, tapi ya diferensiasi produk pertanian pangan lah harus dilakukan besar-besaran, ya. Karena ya jumlah penduduk akan terus meningkat, lahan pertanian saya yakin juga akan terus menyusut. Karena apa? Ya pertambahan jumlah penduduk, orang butuh perumahan, tempat tinggal, dan lain-lain, ya. Oke, kita tunggu nanti visi dan misi besar para calon pemimpin kita 2024 nanti. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam Mutiara.